Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Bu Sinta harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks percobaan dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Sebelum kita memahami apa itu teks percobaan, Bu Sinta yakin kalian pasti pernah melakukan percobaan. Biasanya, untuk pelajaran yang memungkinkan kalian untuk melakukan sebuah percobaan adalah pelajaran IPA atau pelajaran yang lain juga ada. Apakah setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian buat laporannya? Apa sih tujuan kalian melakukan percobaan? Tujuan seseorang melakukan percobaan yang pertama, untuk memberikan informasi. Misalnya, dari percobaan yang telah dilakukan, ternyata gesekan antara rambut dengan penggaris plastik secara terus-menerus akan menghasilkan daya magnet. Atau, daun sirih mampu mengatasi pendarahan atau mimisan pada anak karena mengandung ekstra etanol gel yang dapat mengurangi pendarahan atau mimisan. Tujuan yang kedua adalah sebagai bukti. Misalnya, kalian ingin membuktikan kandungan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, buah stroberi memiliki kandungan vitamin C lebih banyak dari buah jeruk. Tujuan yang ketiga adalah untuk memecahkan masalah. Seperti kasus yang terjadi, ada bakso yang ternyata mengandung formalin atau boraks. Kita bisa melakukan percobaan untuk mengetahui apakah bakso yang biasa kita makan itu aman atau mengandung formalin. Tujuan yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai dokumentasi. Dari percobaan yang kita lakukan serta data-data yang telah diperoleh, tentunya kita tidak ingin kehilangan atau agar tidak rusak bukti tersebut, maka perlu didokumentasikan. Nah, itu tadi adalah tujuan dari kita melakukan percobaan. Sekarang, mari kita pahami lebih lanjut mengidentifikasi teks percobaan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ada 5 aspek yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, definisi laporan percobaan. Yang kedua, ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur laporan percobaan. Keempat, struktur kebahasaan laporan percobaan. Yang kelima atau yang terakhir, format penulisan laporan percobaan. Definisi teks laporan percobaan. Teks itu sendiri berbentuk tulisan, bukan lisan. Sedangkan laporan adalah sesuatu yang kita sampaikan atau kita laporkan agar orang lain tahu. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks atau tulisan yang berisi paparan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya untuk membuktikan atau menguji sebuah teori. Berikutnya adalah ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama, bersifat objektif. Artinya, segala sesuatu berdasarkan apa yang terjadi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Ciri berikutnya, bersifat fakta. Artinya, sesuatu yang sudah pasti. Ketika kalian menyampaikan atau membuat laporan percobaan, maka sampaikan dengan pasti. Coba perhatikan kalimat berikut. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis sekitar 27 mg. Apakah kalimat tersebut fakta? Ya, kalimat tersebut bukan kalimat fakta karena terdapat kata sekitar. Kata sekitar menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Kalimat fakta yang benar, contohnya, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Ciri yang ketiga, laporan percobaan harus lengkap. Dengan informasi yang lengkap, orang dapat memahami secara utuh hasil percobaan. Struktur laporan percobaan. Struktur laporan percobaan ada 2. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, uraian. Pernyataan umum meliputi klasifikasi dan pernyataan. Artinya, di bagian ini terdapat di awal untuk menentukan objek yang akan dibahas. Contoh pernyataan umum. Kita akan membahas tentang kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia.
Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah bagian identifikasi tentang kelelawar. Struktur berikutnya adalah uraian. Di bagian ini menggambarkan sesuatu secara rinci dari objek yang akan dilakukan. Nah, kalau tadi Bu Sinta sedikit memberikan pernyataan umum tentang kelelawar. Nah, di bagian uraian, kalian bisa uraikan atau jelaskan secara detail tentang kelelawar. Misalnya tentang kebiasaan kelelawar, perkembangbiakan kelelawar, atau habitat kelelawar. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang struktur laporan percobaan. Berikutnya adalah struktur kebahasaan laporan percobaan. Dalam membuat laporan percobaan, tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku ya. Adapun ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok tergantung dari objek yang akan diteliti. Misal, aspek umumnya adalah mamalia, maka kelompok yang mengikutinya bisa kelelawar, kucing, gajah, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Kata tugas yang menerangkan hubungan logis artinya kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Contoh, aku menjaga rumah ketika ayah pergi menjemput ibu. Atau dalam percobaan, bila Anda meletakkan tikus di dalam sebuah labirin, maka tikus akan menemukan jalan keluarnya dengan cepat. Berikut yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Masih ingat kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalimat aktif adalah kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan atau peristiwa. Contoh, Rudi memancing ikan. Rudi sebagai subjek melakukan kegiatan, yaitu kegiatannya memancing. Kalau dalam laporan percobaan, misalnya di dalam percobaan kali ini kita menggunakan mikroskop. Kita sebagai subjek menggunakan sebagai predikat, mikroskop sebagai objek. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat aktif. Jadi diingat-ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau peristiwa. Nah, sekarang kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Artinya di sini subjek tidak melakukan kegiatan atau tidak mengalami peristiwa. Contoh kalimat pasif, ikan dipancing oleh Rudi. Atau mikroskop digunakan oleh kita dalam percobaan kali ini. Biasanya kalimat aktif itu mendapat imbuhan me atau ber. Nah, jika kalimat pasif mendapat imbuhan di. Berikutnya, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses. Tadi Bu Sil sudah menjelaskan apa itu kalimat aktif. Nah, sedangkan kata kerja aktif adalah kalimat yang menyatakan subjek melakukan suatu pekerjaan. Kalimat aktif atau kata kerja aktif biasanya mendapat imbuhan ber atau me pada kata kerja. Contoh, Andi berlari menuju lapangan. Andi sebagai subjek, berlari sebagai predikat atau kata kerja menuju objek keterangan tempat. Atau kita mencampurkan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan senyawa. Kita sebagai subjek mencampurkan itu sebagai predikat atau kata kerja. Itu tadi adalah kata kerja aktif yang menggambarkan proses dan aktif. Struktur kebahasaan berikutnya menggunakan urutan kegiatan. Menggunakan urutan kegiatan maksud di sini adalah kalian menuliskan langkah-langkah pada saat percobaan berlangsung. Struktur kebahasaan berikutnya, beberapa laporan menggunakan kata teknis atau istilah bidang ilmu. Misalnya, menggunakan bahasa ilmiah zeamais untuk jagung, orza sativa untuk beras. Nah, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang terakhir
Biasanya disertai foto, diagram, tabel, dan lain sebagainya. Aspek yang terakhir yaitu format penulisan laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Contoh judul laporan percobaan bisa laporan percobaan membuat pelangi, atau kandungan vitamin C pada buah, atau teks laporan membuat baterai alami, dan lain sebagainya. Format penulisan yang kedua setelah judul adalah tujuan. Tujuan ini kalian sampaikan atau paparkan alasan kalian melakukan percobaan ini. Misalnya kalimatnya adalah pembuatan taplak meja ini supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai dan bermanfaat. Atau kalimat tujuan yang lainnya bisa seperti ini. Dibuatnya baterai kentang ini untuk bertujuan mengantisipasi apabila energi baterai Anda habis saat mati lampu atau hanya untuk pengetahuan kita saja. Format penulisan teks laporan percobaan berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal sebelum kita melakukan percobaan. Misalnya, sebelum melakukan percobaan, kita menduga bahwa buah jeruk memiliki kandungan vitamin C lebih banyak daripada buah stroberi. Tapi, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Format penulisan teks laporan percobaan berikutnya, alat dan bahan. Maksudnya, kalian tuliskan alat dan bahan apa saja yang digunakan selama percobaan sedang berlangsung. Format penulisan teks laporan percobaan berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja yang dilakukan selama proses percobaan itu kalian tuliskan. Berikutnya setelah langkah-langkah adalah data. Apa saja yang diperoleh atau apa saja yang terkandung pada data hasil percobaan. Setelah data, format berikutnya adalah hasil, yaitu apa yang diperoleh atau yang dihasilkan dari percobaan yang telah dilakukan. Contoh kalimat hasil dalam laporan percobaan. Dengan adanya langkah pembuatan baterai alami ini, maka Anda bisa membuat salah satu energi alternatif yang bisa digunakan pada situasi tertentu. Oke, setelah hasil, format berikutnya adalah simpulan. Simpulan artinya mengulas kembali proses dan hasil dari percobaan yang dilakukan. Contoh kalimat simpulan. Lampu bisa menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Getah kentang yang memengaruhi logam kimiawi seperti halnya larutan elektrolit dalam aki sehingga mampu menghasilkan listrik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang identifikasi teks laporan percobaan. Kita sudah memahami definisi, ciri-ciri teks laporan percobaan, tujuan, kemudian ada struktur kebahasaan, dan format penulisan teks laporan percobaan. Gimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.